Banyak orang ketika belajar online hanya menonton saja, sehingga merasa sulit untuk mengerti. Padahal belajar online itu sama seperti berenang. Kamu tidak akan bisa berenang kalau hanya menonton orang lain berenang. Harus nyebur. Maka dari itu, kakak kasih 3 jurus untuk bisa belajar online dengan baik. Pause and replay. Tulis dengan tanganmu sendiri. Rasakan. Jadi kamu bisa pause videonya, kerjakan ulang soalnya, dan rasakan pengalaman belajar yang membuat kamu pintar. Oke? Salam sang juara. Ketemu sama saya Kak Siska. Kakak, pada hari ini akan menjelaskan materi sosiologi kelas 12 tentang perubahan sosial di masyarakat. Yuk, kita simak videonya. Nah, kita lihat peta konsep dari perubahan sosial di masyarakat. Di sini ada peta konsepnya. Yang pertama, yang kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu pengertian dari perubahan sosial. Nah, pengertian perubahan sosial ini ntar kakak akan menjelaskan secara umum dulu, habis itu menurut para ahli. Selesai itu kita akan membahas tentang teori-teori perubahan sosial. Ya. Yang ketiga itu adalah proses terjadinya perubahan sosial. Sebelum masuk ke pengertian dari perubahan sosial, nah, coba adik perhatikan di lingkungan sekitar adik-adik, adakah perubahan yang adik-adik rasakan? Nah, setiap kehidupan masyarakat senantiasa mengalami suatu perubahan. Nah, perubahan yang seperti apa yang adik-adik rasakan? Bisa aja perubahan warna kulit, Kak. Itu juga perubahan. Tetapi di masyarakat yang gimana perubahan yang terjadi? Dari tahun ke tahun kita itu pasti mengalami perkembangan atau perubahan di dalam kehidupan. Baik itu perubahan sikap, lembaga, sistem, itu juga dinamakan perubahan. Ya, perubahan itu bisa dikatakan perubahan dari pola yang lama ke pola yang baru. Itu juga dikatakan dengan perubahan. Nah, kita lihat dari definisi perubahan sosial. Di sini ada gambarnya. Nah, apa sih perubahan sosial itu? Nah, di sini ada definisinya bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi struktur, fungsi, dan cara hidup dalam masyarakat dari pola lama ke pola yang baru. Nah, di sini udah dinyatakan bahwa yang mempengaruhi itu adalah struktur, fungsi, dan cara hidup dalam masyarakat dari pola lama ke pola yang baru. Kita lihat dari gambar di sampingnya. Adakah perubahan yang terjadi dari gambar pertama ke gambar kedua? Ini gambar pertama. Ini gambar kedua. Coba adik-adik perhatikan bahwa di sini terjadinya perubahan. Apa aja perubahan? Kita lihat dari gambar pertama. Kalau dulu sekolahnya menggunakan papan tulis, alat tulisnya digunakan kapur. Itu salah satu perubahan yang terjadi. Nah, di sini gambar kedua, ya.
siswa itu udah bisa ini TK udah bisa menggunakan laptop, sedangkan dulu anak TK aja tidak ada megang teknologi. Itu adalah letak perubahan yang terjadi, ya. Ada pola lama ke pola yang baru. Dari tahun ke tahun kita pasti mengalami perubahan di dalam masyarakat. Nah, cara hidup pun juga berbeda. Ini cara hidup. Samakah cara hidup orang dulu dengan yang sekarang? Kakak contohin. Ibu kita dulu bahan bakar untuk masak apa? Kayu. Nah, sekarang apa bahan bakarnya? Gas. Itulah perubahan yang terjadi. Nah, cara hidup kita juga berubah. Sekarang masyarakat udah praktis. Ya, masak nasi sekarang. Dulu apa? Nggak ada magic bomb. Kita menggunakan apa? Kompor. Nah, itu salah satu contoh dari perubahan sosial di dalam masyarakat. Nah, di sini ada unsur-unsur yang berubah. Apa unsur-unsur yang berubah itu? Yang pertama itu adalah lembaga sosial. Lembaga sosial itu apa? Kumpulan norma yang mengatur, ya, kehidupan masyarakat. Bahwa ini lembaga sosial ini sekumpulan norma yang disusun secara sistematis. Nah, jenis-jenis lembaga sosial ini ada beberapa bagian. Salah satunya adalah lembaga keluarga. Nah, saya contohkan lembaga keluarga. Lembaga keluarga ini yang terdiri dari siapa aja? Ayah, ibu, ya. Anak. Ayah, ibu, dan anak. Nah, pada perkembangan zaman, ya, sekarang, kalau dulu ayah itu mencari nafkah, boleh bekerja, sedangkan ibu hanya ibu rumah tangga, di rumah saja. Nah, dengan perkembangan zaman sekarang, bahwa ibu bisa bekerja, itu salah satunya letak perubahan yang terjadi. Nah, yang kedua itu adalah nilai sosial. Nilai sosial apa? Nilai sosial adalah suatu pandangan baik atau buruknya perilaku kita. Kalau kita berbuat baik, itu dipandang baik. Kalau kita berbuat buruk, itu juga dipandang buruk. Nah, itu di satu nilai. Contoh, kita itu sebagai cermin orang lain itu sebagai cermin kita. Itu dikatakan dengan nilai. Nah, nilai sosial ini ada beberapa bagian. Ada nilai vital, ada nilai material, ada nilai rohani. Nah, saya contohkan itu adalah nilai vital. Apa itu nilai vital? Ayo, apa nilai vital? Iya, nilai vital itu adalah nilai yang berguna untuk aktivitas masyarakat atau manusia. Itu dikatakan dengan nilai vital. Apa contoh dari nilai vital? Kenapa ini bisa berubah? Kalau dulu masyarakat beraktivitas untuk aktivitas
untuk bekerja, ya, pergi ke ladang, ke pasar, itu menggunakan apa? Sepeda. Dah, dengan perkembangan zaman, adanya motor sekarang. Tidak ada lagi, bukan tidak ada lagi, udah digantikan ke motor. Nah, itulah letak perubahan yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, itu adalah normal sosial, aturan di dalam masyarakat. Nah, ini dikatakan dengan norma, aturan. Apa yang berubah aturan yang dulu dengan yang sekarang? Ada perubahan. Kalau dulu, ya, perempuan itu tidak dibolehkan keluar malam oleh orang tuanya. Itu salah satunya. Kalau ada perempuan yang keluyuran malam hari, itu dikatakan wanita yang tidak baik. Nah, karena perkembangan zaman, perempuan dibolehkan keluar malam. Dan pun pada era modern ini, perempuan banyak keluar di malam hari. Aturan udah longgar. Nah, itu dikatakan perubahan. Yang selanjutnya itu adalah interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara satu individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Adanya aksi dan reaksi. Nah, interaksi ini sama dengan komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain atau menyampaikan pesan kepada orang lain, ya. Nah, salah satu contohnya bahasa. Kita ngomong, ya, itu dikatakan dengan interaksi sosial. Nah, apa yang berubah dari bahasa kita atau di dalam interaksi sosial? Pasti perubahan yang terjadi di dalam saat. Nah, apa? Ini bahasa. Apa yang berubah di dalam bahasa kita? Bahasa dalam kehidupan sehari-hari bisa kita campurkan dengan bahasa Inggris. Nah, udah digantikan. Salah satunya kita mengucapkan terima kasih, itu udah menggunakan bahasa Inggris, itu adalah thank you. Nah, itu salah satu perubahan yang terjadi di dalam interaksi sosial. Menggunakan bahasa. Udah ngerti? Dan kita masuk ke, nah, di sini kakak juga akan menjelaskan tentang perubahan budaya. Ada juga orang membedakan perubahan sosial dengan perubahan budaya. Tetapi ini tidak jauh beda antara perubahan sosial dengan perubahan budaya. Intinya sama. Nah, coba kita bahas. Nah, di sini itu adalah ada gambar orang sawah, petani. Nah, kita lihat definisi dari perubahan budaya. Perubahan budaya merupakan perubahan yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda, sehingga terjadinya keadaan yang tidak serasi bagi kehidupan. Nah, karena kita itu masyarakat multikultural, pasti budayanya berbeda-beda. Nah, ketika kebudayaan berbeda, ada yang menonjol, nah keserasian itu tidak dapat. Atau dikatakan terjadinya keadaan yang tidak serasi lagi di dalam kehidupan. Nah, di sini unsur-unsur kebudayaan itu yang bagaimana? Nah, kita lihat unsur-unsurnya, yaitu bahasa. Tadi juga dikatakan dengan interaksi perubahan sosial. Bahasa sudah kakak jelaskan.
Bahasa itu akan berubah, ucapan kita. Karena perkembangan zaman, bahasa kita bisa dicampurkan. Ya, tadi ucapkan terima kasih itu udah pakai thank you. Ya, itu salah satunya. Terus apa? Ya, yes. Nah, itu salah satunya bahasa sehari-hari kita udah digantikan. Itu letak perubahan sosial. Yang kedua itu adalah sistem pengetahuan. Karena banyaknya sistem pengetahuan. Nah, salah satunya sistem pengetahuan. Gimana perubahan yang terjadi di sistem pengetahuan? Kalau dulu kita mencari ilmu itu harus tatap muka dan pergi ke sekolah. Nah, karena perkembangan zaman sekarang, karena era modern ini, sistem pengetahuan bisa kita dapatkan di mana saja. Salah satunya dengan perkembangan teknologi, adanya internet, kita mencari ilmu pengetahuan itu juga berubah dan sistem pengetahuannya juga berubah. Dulu kita ke perpustakaan, ya, sekarang bisa online. Nah, itu sistem pengetahuan, kita mencari sistem pengetahuan itu udah berubah salah satunya. Nah, di sini juga ada sistem peralatan hidup dan teknologi. Ketika perubahan yang terjadi, sistem peralatan hidup juga akan berubah. Salah satu contohnya ada gambar di samping di sini. Ada gambar kan? Kelihatan gambarnya? Kelihatan. Nah, sistem peralatan hidup. Seseorang mencari nafkah pun berbeda. Seperti petani ini. Kalau dulu menggunakan kerbau, yang sekarang udah pakai mesin. Itu salah satu contoh sistem peralatan hidup dan teknologi. Karena perkembangan teknologi, nah, sistem peralatan hidup masyarakat juga akan berubah. Salah satunya contohnya kayak ini. Dulu orang membajak sawah menggunakan kerbau, sekarang udah pakai mesin. Yang selanjutnya adalah sistem ekonomi dan mata pencarian. Ya, sistem ekonomi dan mata pencarian. Kalau sistem ekonomi kita juga berubah. Kenapa? Kalau dulu kita membeli untuk dimasak atau kebutuhan pokok kita itu di pasar tradisional. Nah, sekarang udah ada mall. Karena perkembangan zaman lagi, sekarang bisa online. Online tadi bisa karena adanya teknologi tadi. Mata pencarian kita juga berubah. Kita bisa dengan memanfaatkan teknologi atau internet, kita bisa mencari uang atau mata pencarian kita juga berubah. Dengan kita foto produk kita, ya, masukkan ke media sosial, kita juga mendapatkan uang. Beda kan mata pencarian kita? Kalau dulu kita harus ada tatap muka antara pembeli dan penjual. Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi, kita bisa memanfaatkan gadget kita untuk mencari uang. Sistem pun juga berubah. Oke. Selanjutnya, itu adalah sistem religi dan kepercayaan. Karena perkembangan ini, terjadinya amalgamasi. Itu adalah perkawinan campuran religi atau kepercayaan. Dengan perkawinan campuran, ya, pasti ada kepercayaan yang berbeda di dalam masyarakat, di dalam suatu individu.
ketika seseorang menikah dengan beda agama, dia membuat komitmen, ada salah satunya harus pindah kepercayaan. Nah, itu dikatakan dengan sistem religi atau kepercayaan itu udah berubah. Misalnya agama Islam, yang satunya agama Islam, satunya agama Kristen. Nah, dan pun salah satunya tidak mau pindah agama, yang satunya mau pindah agama. Nah, salah satunya sistem dan kepercayaan itu juga berubah. Pertama dia agama Kristen bisa menjadi Islam, agama Kristen bisa menjadi agama Islam bisa menjadi Kristen. Itu salah satu sistem religi atau kepercayaan bisa berubah di dalam masyarakat. Nah, yang terakhir ini adalah kesenian. Kesenian tahu? Iya. Kesenian juga akan berubah. Ya. Contoh salah satu kesenian adalah budaya kita. Baju adat kita. Kalau baju adat dulu, gimana dengan baju adat sekarang? Nah, dengan perkembangan zaman, ya, adanya modern sekarang. Nah, dicampurlah baju adat yang dulu dengan modern. Nah, menjadi modern dia. Suatu bentuk kesenian yang baru. Nah, itu ada perubahan yang terjadi. Ya, udah ngerti? Nah, apa perbedaan antara perubahan sosial dengan perubahan budaya? Nah, dia tidak jauh berbeda. Kalau tadi perubahan sosial itu apa? Nah, perubahan yang terjadi yang mempengaruhi struktur, ya, fungsi dan cara hidup di dalam masyarakat. Nah, dan pun kalau perubahan budaya itu adalah kebiasaan kita, ya, itu udah berubah. Apa bedanya? Tidak ada yang bedanya, sama aja. Di dalam masyarakat itu pasti mengalami perubahan dari tahun ke tahun, ya. Itu dikatakan dengan perubahan sosial. Ke materi selanjutnya yaitu menurut para ahli. Nah, di sini ada 3 tokoh sosiologi yang menyatakan bahwa perubahan yang gini-gini. Nah, perubahan yang gimana menurut tokoh sosiologi? Nah, di sini ada si Davis atau Kingsley Davis. Dia menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Dan kalau struktur itu adalah susunan sosial. Susunan ini yang seperti apa yang dikatakan dengan susunan sosial? Contoh, ada ketua, ada wakil, ya, ada sekretaris, ada bendahara. Nah, itu adalah dikatakan dengan susunan sosial, struktur sosial, atau dikatakan dengan struktur kelas. Siapa ketuanya, siapa wakilnya, siapa sekretarisnya, dan bendahara. Nah, ketika kita berbicara tentang fungsi masyarakat, ya, pasti kita berbicara tentang status dan peran. Nah, yang di sini di mana dikatakan status, gimana peran? Nah, dikatakan status itu seperti ketua, wakil, sekretaris. Perannya apa peran ketua, apa peran wakil, dan apa peran sekretaris dan bendahara. Nah, ketika ini berjalan, itu dikatakan berfungsi. Ya. Itu. Nah, di sini apa yang berubah? Saya contohin. Status atau peran. Saya contoh lagi ya. Adalah laki-laki
dan perempuan. Nah, status ini adalah dikatakan status, ini status. Perannya laki-laki itu mencari nafkah, sedangkan perempuan itu tidak dibolehkan untuk bekerja. Atau laki-laki, yang kalau dulu laki-laki boleh bekerja, dengan yang sekarang perempuan, kalau sekarang perempuan udah dibolehkan bekerja, kalau dulu tidak. Nah, itulah letak perubahan karena perkembangan zaman sekarang. Perempuan udah banyak bekerja, laki-laki juga. Nah, itulah letak perbedaan antara yang dulu status perempuan dulu dengan perempuan yang sekarang. Ya. Nah, itu yang berbeda. Itulah perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, yang kedua, Max Iver menyatakan apa perubahan sosial? Bahwa Max Iver menyatakan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada hubungan sosial dan keseimbangan sosial. Nah, kalau ketika kita berbicara tentang hubungan sosial, pasti kita berbicara tentang interaksi sosial dan keseimbangan sosial. Seimbangkah di dalam kita berinteraksi atau hidup di dalam masyarakat? Nah, ketika seimbang itu tidak akan terjadinya konflik. Ketika keseimbangan ini tidak terjadi, akan berwujud konflik di dalam masyarakat. Nah, salah satu contoh ojek online dengan ojek pangkalan. Nah, kenapa? Itu adalah wajar kan orang untuk mencari nafkah. Kenapa terjadinya konflik? Apa yang terganggu di dalam masyarakat tersebut antara ojek online sama ojek pangkalan? Kenapa? Bahwa karena adanya ojek online, pendapatan ojek pangkalan sedikit. Itulah letak kecemburuan sosial. Nah, ada yang terganggu di dalam masyarakat. Nah, itu dikatakan dengan perubahan yang terjadi pada hubungan sosial dan keseimbangan sosial. Bahwa keseimbangan sosial ini tidak terwujud, maka akan terjadinya konflik. Salah satunya contohnya tadi ojek online sama ojek pangkalan. Kita masuk ke Selo Sumarjan, bahwa menyatakan Selo Sumarjan ini adalah perubahan yang terjadi pada lembaga sosial. Nah, tadi udah kakak katakan bahwa lembaga itu merupakan kumpulan norma yang disusun secara sistematis untuk mengatur kehidupan di dalam masyarakat. Itu dikatakan dengan lembaga sosial. Nah, lembaga sosial ini gimana yang berubah? Saya contohkan jenis-jenis lembaga sosial itu tadi saya contohkan, salah satunya lembaga keluarga, ada lembaga pendidikan. Di sini saya contohkan. Nah, lembaga pendidikan, apa yang berubah dari lembaga pendidikan? Contoh, dulu kita menggunakan KTSP, sekarang menggunakan kurikulum 13 karena ada perubahan di kurikulum. Itu ada perubahan yang terjadi di sekolah, sistemnya juga berubah. Gimana sistem KTSP juga dulu dan gimana sistem kurikulum 13. Ada perbedaan antara KTSP sama K13. Nah, apanya yang berubah? Dan perubahan yang terjadi tidak hanya ke siswa, di sini K13, ke guru juga berubah. Nah, gimana sistem KTSP? Nah, gimana sistem K13? Itu akan mempengaruhi di sekolah. Itu salah satu contoh lembaga pendidikan.
Nah, lembaga pendidikan juga salah satunya di sekolah ya. Saya contohkan sarana prasarananya juga dari tahun ke tahun pasti berubah. Salah satunya kita UN. UN dulu kita tidak menggunakan laptop. Nah, sekarang udah berbasis online UN-nya. Dulu manual, menggunakan kertas, ya, pakai pensil, ada penghapus. Nah, sekarang itu tidak ada lagi. Ya, itu kita udah pakai laptop. Itu salah satu lembaga pendidikan yang ada perubahan dari tahun ke tahun atau dari pola yang lama ke pola yang baru. Itu salah satu contohnya. Nah, kita masuk ke teori-teori perubahan sosial. Nah, teori perubahan sosial ini yang pertama ada teori siklus, yaitu lihat gambarnya dengan teori siklus. Ini teori siklus ini gimana? Kok adanya bulat-bulat seperti ini, Kak? Wah, Kakak juga heran. Kenapa ini dikatakan adanya bergelombang di sini? Nah, apa yang dimaksud dengan teori siklus ini? Teori siklus ini adalah teori yang berulang-ulang atau perubahan yang terjadi secara berulang-ulang. Nah, kenapa ini perubahan terjadi secara berulang-ulang? Bukannya perubahan ini dia selalu berkembang. Nah, di teori perubahan sosial ini juga menyatakan bahwa teori siklus ini teori yang berulang-ulang. Nah, kenapa? Apa yang terjadi sekarang pada dasarnya memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa yang terjadi sebelumnya. Nah, itu dikatakan dengan teori siklus. Dia tidak ada pola, ya. Maksudnya polanya itu tidak terbatas. Nah, itu dikatakan dengan teori siklus. Contohnya itu adalah gaya pakaian. Tidak hanya gaya pakaian, itu model rambut. Itu juga berulang-ulang, ya. Bisa aja sekarang kita hidup pada zaman modern ini bisa berulang lagi modelnya ke zaman primitif. Itu dimaksud dengan teori siklus. Oke? Udah paham ya? Dah. Yang kedua itu adalah teori perkembangan. Apa sih teori perkembangan? Nah, teori perkembangan ini dia tidak akan berulang-ulang, dia akan berkembang dari tahun ke tahun. Dia tidak akan melihat ke belakang lagi. Apa sih teori perkembangan ini? Ya, bahwa teori perkembangan ini dia tidak akan berulang-ulang lagi, tetapi dia akan selalu berkembang dari tahun ke tahun. Salah satunya contohnya apa? Contohnya adalah teknologi. Nah, contohnya salah satunya teknologi. Contoh, dulu kita menggunakan mesin ketik. Habis itu ada komputer. Baru karena adanya perkembangan, adanya laptop. Nah, itulah letak perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun. Dia mengalami perubahan dan mengalami perkembangan. Dari dulu kita ada mesin ketik, habis itu komputer, habis itu laptop. Dia mengalami mundur nggak? Tidak. Kalau dia teori perkembangan, dia akan berkembang dari tahun ke tahun. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Apa proses pertamanya? Yaitu diskusi. Apa itu diskusi? Diskusi merupakan penyebaran unsur
unsur kebudayaan baru dari satu individu ke individu yang lainnya. Nah, diskusi ini bisa terjadi melalui apa? Yang pertama itu melalui pementasan secara damai, ya. Secara damai, ya. Secara damai. Yang kedua itu adalah pementasan secara kekerasan. Contoh dari pementasan secara damai ini adalah masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, itu secara penyebaran unsur-unsur baru ke satu individu ke individu lainnya. Nah, makanya itu pementasan secara damai harus damai tanpa kekerasan. Yang kedua itu adalah pementasan secara kekerasan atau secara paksaan, ya, pasti akan menimbulkan konflik, ya, atau hancurnya kebudayaan setempat kalau orang yang tidak mau menurut perintahnya. Itu dikatakan dengan pementasan secara kekerasan. Nah, kedua itu proses terjadinya perubahan sosial, yaitu adalah alkulturasi. Bahwa alkulturasi ini adalah percampuran dua kebudayaan menghasilkan kebudayaan baru, tetapi dia tidak menghilangkan kebudayaan lama. Itu dikatakan dengan alkulturasi. Nah, akulturasi ini salah satu contohnya. Ya. Itu apa contohnya akulturasi? Ayo, apa contoh dari akulturasi? Siapa bisa contoh dari akulturasi? Nah, benar. Akulturasi itu dia tidak menghilangkan. Yang gimana yang tidak menghilangkan? Contoh, masjid bercorak Tiongkok, bukan Tiongkok, Tionghoa, atau masjid bercorak Hindu, ya, itu tidaknya akulturasi, percampuran dua kebudayaan. Nah, kalau asimilasi itu dia, kalau akulturasi tidak menghilangkan, kalau asimilasi itu dia menghilangkan kebudayaan aslinya, ya, dikatakan dengan asimilasi. Yang keempat itu adalah akomodasi. Akomodasi ini merupakan proses, ya, atau keadaan. Nah, di mana akomodasi ini menunjukkan kepada adanya keseimbangan dalam interaksi antara individu dengan kelompok, ya, dengan sehubungan adanya norma sosial dan nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Oke, itu dikatakan dengan akomodasi. Akomodasi ini dia usaha manusia untuk meredakan pertentangan atau permasalahan. Itu dikatakan dengan akomodasi. Nah, bentuk-bentuk akomodasi ini, ya, itu adalah ada konsoliasi, ada arbitrasi, mediasi, dan kompromi. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari akomodasi. Saya contohkan itu adalah arbitrasi. Arbitrasi itu adalah penyelesaian konflik melalui pihak ketiga, ya. Dia bersifat netral, tidak memihak siapapun,
tetapi dia bisa memutuskan permasalahan tersebut. Itu dikatakan dengan arbitrasi. Oke? Udah paham? Contoh soal. Nah, yang pertama itu adalah menurut Max Weber, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam A. Lembaga sosial, B. Hubungan sosial, C. Fungsi dan struktur masyarakat, D. Cara hidup anggota masyarakat, E. Pola sikap perilaku masyarakat. Nah, tadi udah kakak jelaskan bahwa ada menurut para ahli itu hanya 3 yang kakak jelaskan. Nah, kalau lembaga sosial itu menurut siapa? Benar, Celo Sumarjan. Kalau hubungan sosial itu menurut siapa? Baru menurut Max Weber. Nah, bahwa Max Weber ini hubungan sosial dan keseimbangan sosial. Itu sih kata Max Weber. Berarti jawabannya B. Nah, fungsi dan struktur masyarakat itu menurut si Prince Davis. Oke. Nah, di sini soal nomor 2. Lahirnya kebudayaan Hindu Jawa kena proses akulturasi antara budaya Hindu dan Jawa, antara budaya Islam dan Jawa merupakan contoh dari. Nah, di sini kenapa? Benar ya, akulturasi. Kenapa ini dikatakan akulturasi? Bahwa dia percampuran budaya Hindu dan Jawa atau budaya Islam dan Jawa. Dia tidak menghilangkan kebudayaan aslinya. Nah, itu dikatakan dengan akulturasi. Kalau diskusi tadi apa, Dek? Benar, penyebaran unsur-unsur kebudayaan baru dari satu individu ke individu yang lain. Kalau disintegrasi apa, Dek? Nah, bahwa disintegrasi ini adalah penyatuan kebudayaan. Nah, udah paham? Kita lihat contoh ketiga. Contoh unsur budaya yang sukar disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masyarakat desa adalah. Nah, contoh unsur budaya yang suka disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masyarakat desa adalah A. Pupuk, B. Penyuluhan pertanian, C. Sistem bercorak tanam, D. Traktor, E. Penggiling padi. Iya, benar bahwa yang bisa menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat desa yaitu penggiling padi. Jawabannya E. Benar, jawabannya E. Nah, kita masuk ke soal nomor 4. Adanya krisis bahan bakar minyak mendorong masyarakat untuk melakukan terobosan baru dengan upaya bahan bakar minyak digantikan dengan biogas atau kotoran-kotoran ternak yang digunakan sebagai bahan bakar memasak. Ini termasuk contoh A. Masalah sosial, B. Nilai sosial, C. Berubah, D. Perubahan sosial, E. Gejala sosial. Iya, ini adalah salah satu contoh perubahan sosial, di mana kalau dulu dia bahan bakarnya itu menggunakan minyak, sekarang itu udah biogas. Itulah salah satu contoh dari perubahan sosial. Ya, udah. Berarti jawabannya D. Oke adik-adik, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat waktu mengeluarkan video terbaru. Oke?